Kan ibunya ada kan sekarang di sini. Oh, sedang ada agenda. 5 menit aja nggak bisa? 5 menit aja nggak bisa, Mbak. Semenit aja nggak bisa, Mbak. 1 menit aja bertemu. 1 menit aja. Alah, banyak kali cerita. Untuk menghindar itu gampang, Mbak. Kita sama-sama orang beragama. Ya, bohong atau enggak itu kelihatan. Itu. Kami tidak berbohong karena benar untuk koordinasi. Ya makanya saya bilang saya nggak menuduh berbohong, tetapi banyak alasan juga bisa. Artinya gini. Berkelit. Artinya begini ya. Humas adalah pintu masuk untuk layanan penjelasan kepada publik, benar nggak ya kan? Benar. Ya kan? Terus kalau harus bersurat, terus kita menunggu sampai kapan kalau bersurat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, UGM kembali digeruduk oleh Rizmon Sianipar dan benar-benar UGM memperlihatkan secara terang-terangan melindungi seorang pembohong yang bernama mantan Presiden Jokowi, di mana Rizmon Sianipar ya di saat mendatangi UGM dan ingin menagih janji, yaitu video 15 April 2025 di mana dulu Rizmon Sianipar bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa mempertanyakan tentang skripsi Jokowi ya kepada UGM, dan waktu itu ada dokumentasi, dan dokumentasi itu dijanjikan oleh UGM akan dirilis secara publik, tetapi sampai sekarang pun tidak dirilis, sehingga Rizmon Sianipar mempertanyakan menagih janji yang pernah dijanjikan oleh pihak UGM. Dan yang lebih memalukan lagi ya, UGM menutupi informasi keterbukaan publik untuk melindungi seorang Jokowi. Bahkan koordinator Humas UGM beralasan tidak bisa bertemu dengan Rizmon Sianipar dan diwajibkan harus bersurat dulu untuk bertemu seorang koordinator Humas UGM. Padahal sebelumnya menurut pengakuan Rizmon Sianipar ya, ada Joshua Sinambela yang bisa mengakses informasi bahkan bertemu dengan koordinator Humas UGM. Sehingga menurut Rizmon Sianipar ya, UGM sangat terang-terangan melindungi Jokowi, apalagi menutupi akses informasi skripsi Jokowi. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat ya pengakuan pernyataan dari Rizmon Sianipar. Koordinatornya ada tapi nggak berani muncul. Alasan ada agenda, ya tahu sendirilah kalian. Kenapa takut, ya kan? Terus katanya Sopa ini milik rakyat, milik Humas, nggak boleh podcast. Ya tetap aja saya podcast. Milik rakyat kok, ini Humas lagi ya. Pajak saya nih. Nah, jadi hari ini ya update ya, koordinator Humas UGM pun nggak berani muncul padahal ada di ruangannya, ngakunya ada agenda tapi nggak ada orang masuk tadi, tamu sepanjang kami 1 jam lebih di sini, nggak ada siapa-siapa, yang keluar pun nggak ada, tapi ngakunya ya begitulah. Di sini ada backlight. Ya. Jadi sampai sekarang itu belum ada, koordinator Humas UGM-nya pun nggak berani muncul, ya katanya ada agenda-agenda, ya biasalah begitu. Terus saya tanyakan, ya tadi jawaban dari pihak perpustakaan UGM, kenapa si Joshua Sinambela itu bisa akses ke skripsi tahun 88, tahun 85, yang beberapa videonya diberikan kepada saya langsung lewat WA, katanya ditemani oleh Humas UGM, ya makanya saya tanya di sini, ketika saya ditanyakan, mana suratnya? Katanya harus bersurat. Oh gitu. Terus saya tanyakan, Joshua Sinambela bersurat nggak ke Humas UGM? Nggak ada jawabannya. Nggak ada bersurat, kok bisa juga dia ditemani Humas UGM ke perpustakaan maupun ke pejabat-pejabat dekanat UGM. Nah itulah, kalau menjilat dipermudah. Ya, kalau kita mencari kebenaran itu dipersusah. Itu jawabannya. Ya, itulah enaknya jadi penjilat seperti yang lulusan Ruko University itu 3 lantai yang sudah ditutup oleh dikti, ya kan? Bayangkan, ya ngapainlah UGM harus dibela oleh seseorang yang lulusan Ruko University? Nggak perlu kan? Apalagi dia lulusan Ruko University yang sudah ditutup oleh dikti. Harusnya nggak level UGM dibela oleh seperti itu. Ya, kalau benar berani, kalau benar harus terbuka. Ya, tetapi inilah tertutup. Masa ada skripsi tahun 85 yang katanya di Fakultas Kehutanan UGM itu ada 60-an orang lulus, diboyong semua juga, disita oleh dekanat atau Bariskrim katanya petugasnya, coba 60. Itu artinya apa? Supaya kita tidak bisa membandingkan lembar pengesahan skripsi tahun itu, UGM tertutup. Kenapa tertutup? Ya menutupi kebohongan siapa? Yaitu Termul. Siapa itu? Si Kudisan itu. Ya, siapa itu? Kudisan itu, si Kudis. Ya. Gimana hasilnya, Bang? Ya kalian sendiri coba datang ke sini, ya kan? Begini, kita harus bermain birokrasi seperti ini, kan mereka sudah mahir ya. Ya, cobalah bayangkan, koordinator Humas UGM aja nggak berani keluar. Nggak berani keluar di dalam ruangannya sekarang itu. Dan tidak berani keluar. Mungkin kalau saya sampai sore di sini, nggak berani juga dia keluar. Coba bayangkan, melihat Rizmon aja sudah ketakutan.
Bang, Ya. kata Kasmu Bro, atas nama Kasmu Bro. Bang Rismon besok ngaku jadi termul. Nanti dipermudah deh. Oh iya ya, saya mungkin minggu depan datang lagi ke UGM, saya puja-puji aja ya, nanti UGM dan jadi termul, dan saya puja-puji Jokowi, pasti diterima saya dengan baik mungkin ya. Atau kita tunggu sampai sore ya, sampai koordinator humasnya keluar. Kacau ya. Selevel UGM, ya koordinator humasnya aja nggak berani keluar. Kata aduhai sampai sore aja Bang. Iya, mereka akan menunggu. Makanya saya bilang, sekarang dikonfirmasi nih. Siapa bilang nggak ada humas UGM menemani Joshua Sinambela itu apa ke perpustakaan dan ke dekan? Itulah dikiranya bohong, padahal live tadi ada. Ada videonya. Itu ada videonya tadi live saya sebelumnya, ya kan? Itu. Coba lah kalian pikir, siapa yang sekarang panik? Hah? Para penipu atau saya? Kalau saya langsung saya datangi kok UGM. Gitu bro. Jangan lupa istirahat siang ya bang. Loh, kita sedang di UGM, nggak mungkin istirahat bro. Lain kali bisa. Lain kali lah, banyak waktu untuk tidur ya kan. Izin Joko Widodo dulu baru bang. Oh gitu ya, jadi saya ke UGM ketemu bos pejabat UGM harus izin Joko Widodo dulu mungkin ya. Parah ya. Siang Om nginep di UGM kan malam ini. Atau kita buat tenda aja di sini di depan humas UGM ini ya. Mahasiswa dulu gitu. Oke. Aduh. Ada mahasiswa dulu gitu. Parah UGM ini ya. Takut maka Anda tertutup, benar maka terbuka. Bayangkan sekelas humas UGM aja nggak berani keluar. Kata Ya. Widi, gimana kelanjutannya Bang? Tadi saya lihat live awal. Ya ini kelanjutannya masih menunggu keluarnya koordinator humas UGM Belum yang ada sampai hasil. sekarang nggak ada. Padahal kemanapun kita ke rektorat UGM mungkin dilihat muka saya langsung ke humas UGM disuruh. Tapi kalau orang lain mungkin nggak. Ada nih dari Bang Suyono Deres. Halo Bang Rismon, salam kenal dari warga Blora Tengah. Selamat berjuang, kami bilang Anda semua. Iya, Pak kita Bang harus dari berjuang karena kan UGM ini milik rakyat. Kan banyak yang perlu kita tanyakan. Skripsi zaman 85 itu bagaimana? Zaman Joko Widodo, fakultas kehutanan, fakultas lain nggak ada. Alasannya sudah diboyong semua ke fakultas. Ya, disita di DPR apa itu Baris Krim. Coba bayangkan. Ya, termul. Biarin aja. Ada nih dari Katerina, siang Om Rismon. Terus kita mau minta rilis video pertemuan 15 April nggak bisa. Padahal Wening itu Profesor Wening itu dia berjanji 19 April 2025 untuk merilis, nggak bohong sampai sekarang ya. Terus apalagi kita mau tanyakan, kok bisa terdaftar sebagai sarjana muda, kok bisa lulus sebagai sarjana, ya kan? Kok bisa nilai statistik matematika 2 dan fisika nilai D, MKDU kok bisa lulus? Itu Ya, mau kita tanya. Ini ada dari Dedi Kyoshi. Bang, tanya ke jurusan teknologi kayu ada nggak? Nah, Artinya saya kalau juga kita akan ketemu, tanya. Nanya ya. Ada nggak peraturan atau apa dokumentasi UGM? Ada nggak jurusan teknologi kayu? Tahun 80-an. Saya akan tanya juga bantahan Pak Kasmujo, gitu loh, ya kan? Tadi sempat ke dekanat, katanya dekannya rapat, nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai kiamat mungkin rapatnya. Nah itu, ya kalian lihatlah, kalau benar pasti terbuka dan berani menghadapi saya. Kalau bohong, maka seperti ini, gitu. Kasian ya, UGM kok jadi begini ya. Saya bingung sama UGM. Dari Parameswara, wartawan boleh Bang meliput live? Ada undang-undang pers, kan Abang bawa wartawan. Iya, saya udah daftar wartawan saya. Mana punya saya? Maksud saya mereka ada. Mereka juga, kalian juga ya, wartawan kan gitu wartawan. loh. Saya sudah mendaftar sebagai wartawan juga, gitu loh, ya kan? Teruskan perjuangan Bang Rismon dari Tapok ya. Siapa? Ada kan wartawan kan? Ya, saya Ada. juga punya juga. ya wartawan saya Ya, kenal. gitu loh sekarang. Ada. Nanti saya kemana-mana bawa Ada kartu itu. pers? Ada kartunya nanti saya bawa nanti ya kan di mobil. Kalau kata Ya. Muhammad Kosim, kalau kecewa atas plan UGM, laporkan saja ke ORI. ORI itu apa? Ya tahu. Terus kita laporkan capek ya sebenarnya. Kemana ini kementeriannya Pak Prabowo Subianto ini? Bagaimana ini UGM ini Pak? Dari Putra Ya. Lubis Bang. Bayangkan petugas staf humas UGM ini aja ditanya menghindar. Wajahnya aja nggak boleh diliput. Ya, padahal humas mengakunya wajahnya itu milik properti pribadi katanya. Wajahnya. Itu loh. Ya. Saya merekam saya. Baik Bapak, terima kasih Ya. sudah berkenan menunggu. Ini kami melanjutkan komunikasi dengan Ketua Tim Kerja Bidang Humas. Beliau itu berkenan untuk meninggalkan acara sebentar untuk menunggu Bapak Ibu sekalian dengan catatan tidak ada siaran langsung. Nggak bisa, harus live. Kenapa? Kenapa? Ya nanti ngomong kemarin gini ya. Waktu kami pertemuan video 15 April 2025, Profesor Wening itu menjanjikan untuk rilis video full. Tetapi bohong sampai sekarang. Bohong. Ya. Apakah terbiasa UGM sekarang berbohong? Janji di 15 April 2025, ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM sampai sekarang tidak dipenuhi. Makanya saya datang. Itu salah satu poin permintaan saya, rilis. Kalau tidak di-live-kan, nanti koordinator humas UGM ini berbicara lain, saya berbicara lain. Malah terjadi konflik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan harus kita junjung. Nanti setelah pertemuan ini, kalian konvers,
Seolah-olah saya yang salah. Lebih baik biarkan publik itu memiliki persepsi sendiri setelah menonton apa jawaban koordinator Humas UGM. Gitu loh. Kan pas. Itulah gunanya Humas UGM. Untuk membuka kepada publik. Humas, hubungan masyarakat. Oke, Bapak. Berarti poin tuntutannya tadi kan kita terakhir adalah untuk konfirmasi apakah benar dari petugas perpustakaan seperti apa. Terus ada poin tuntutan yang Enggak, itu aja dulu Mbak dijawab. Enggak, itu yang dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM kan mengatakan datang bentar Pak, saya jangan dipotong dulu ya. Joshua Sinambela itu datang bersama Humas UGM menurut Bapak itu. Itu jawabannya dari petugas itu live tadi jawabannya dengan saya. Itu jawabannya apa? Benar nggak dari Humas UGM ini? Itu dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Humas. Dari sini Ketua Tim Kerja Humas akan menemui Bapak Ibu sekalian untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Seperti itu. Tetapi mohon maaf, dari kami tidak berkenan jika siaran langsung atau live itu terus berjalan. Jadi ya nggak apa-apa live itu berjalan, tetapi saya nggak menampilkan wajahnya, wajah saya aja. Mohon maaf Bapak. Ini kok banyak syarat sih, nanti begini loh, ketika dijelaskan ke publik, nanti dipelintir. Terus nanti saya juga dituduh pelintir. Lebih baik bukti ini sudah jelas, supaya orang kedua belah pihak ini terikat terhadap apa yang diomongkan. Gitu loh. Karena belajar dari kejadian 15 April 2025, ya, Profesor Wening dan profesor lainnya itu konvers seolah-olah ada bukti dibawa oleh Profesor Wening ke ruang 109 itu, padahal nggak ada. Di konferensi di media dikatakan semua bukti itu ada, padahal nggak ada, gitu loh. Satu pun bukti nggak ada, gitu. Jadi nanti setelah ini, Rismon bohong, saya ceritakan di lab saya. Koordinator Humas UGM begini. Siapa yang percaya nggak ada bukti? Coba. Lebih baik live. Artinya apa? Tadi yang akan datang ke sini terikat oleh apa yang dikatakannya di lab saya pun terikat. Kita sama-sama nggak bisa bohong. Itu lebih baik daripada Anda bilang, nggak boleh divideokan, nggak boleh live, tapi nanti statementnya lain-lain. Kita harus terikat dengan apa yang kita katakan. Inilah keterbukaan publik. Kenapa skripsi tahun 85 itu disita? Itu 60-an skripsi. Padahal yang disita Bareskrim itu paling cuma 2-5 skripsi. Kenapa itu nggak bisa open access? Nah, nanti terkait dengan jawaban itu, saya mengatakan jawaban itu, UGM nanti bisa seperti rilis Profesor Wening 15 April 2025, seolah-olah semua bukti sudah ditampilkan kepada kami, padahal nggak ada. Gitu loh. Mau nggak Humas itu live? Ya nggak usah wajahnya, wajah saya saja, gitu. Seperti tadi yang kami sampaikan, tetap Bapak dan Ibu dari Ketua Tim Ya sudah. Humas, Berarti nggak mau. Untuk pertemuan ini, beliau enggak gini, syaratnya coba dikatakan lagi. Bapak. Tapi kan di sini Ya bersyarat, nggak ada video loh. Maksudnya gini, kita supaya ada bukti yang ditampilkan live itu wajah saya saja. Begini Bapak Ibu sekalian datang ke sini ingin meminta informasi benar. Meja di sini juga meja layanan informasi. Kami kantor PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu sudah ada aturannya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Apa undang-undang itu? Informasi Publik. Itu kami menjalankan fungsi itu juga Bapak. Nggak boleh di live. Bukan nggak boleh di live. Di sini Bapak Ibu sekalian bertamu meminta informasi dari pimpinan kami dalam hal ini Ketua Tim Kerja Bidang Humas akan menemui. Tapi apakah ya ketika kami meminta Bapak dan Ibu untuk mematikan live-nya terus itu menjadi syarat? Tidak, karena kami menganggap Bapak dan Ibu sama seperti yang lain bertamu meminta informasi. Tamu-tamu yang lain sudah kami sampaikan. Ini pers bebas untuk live. Aturannya Ada. Silakan Anda googling. Oke, googling dengan keyword. Silakan. Enggak, pers boleh nggak di sini? Pers boleh nggak? Seperti ini. Kalau di UGM kita ada forum wartawan kampus UGM. Itu dari media seluruh Indonesia. Masalahnya Mbak, 15 April itu dipelintir gitu loh ceritanya. Oke, kita boleh. Gini loh Mbak, Sudah traumatis. nggak usah gini loh. Tadi kan privasi, udah live saya setuju live, tapi wajah saya saja. Iya, ini loh seperti ini wajah saya ini. Iya, tahu seperti itu aja Bapak. Percakapan kita kan terus terekam. Seperti itu loh. Di sini kan Takutnya saya nanti dipelintir seperti 15 April. ada yang akan 15 April ya, coba tonton lagi Profesor Wening konvers. Pada saat itu seolah-olah bukti itu semua sudah disajikan di depan kami, dan itu konvers sepihak. Sementara yang ada di ruang 109 itu nggak ada, makanya harus terbuka. Kalau terbuka, maka orang-orang yang mengatakan itu terikat dalam video ini, semacam perjanjian supaya terkunci. Jangan nanti setelah keluar statement ini ditanyakan wartawan, respon kemarin apa, jawaban Anda apa Pak? Beda. Ya karena nggak bisa saya buktikan, dia bebas mengarang. tidak ada yang akan mengarang, tidak ada yang memelintir. Mohon dengan hormat, kami menerima Bapak Ibu sekalian untuk meminta informasi ke sini sebagaimana tamu-tamu yang lain. Pun tamu-tamu yang lain kami berikan edukasi bahwa tidak ada boleh. Iya Mbak, paham. Atau persetujuan. Paham, tetapi kan ini karena ada kejadian kemarin, saya bilang ya bahwa UGM itu tidak menepati janjinya. Profesor Wening di ruang 109 jelas berjanji pada saya akan memberikan video pertemuan 109 utuh kepada saya dan berbohong. Begini Bapak. Saya sudah sering dibohongi masalahnya, apalagi oleh pihak UGM. Ya, baik, gitu loh. Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu. Nah, bagaimana mungkin saya bisa percaya lagi pada UGM sementara wakil rektornya saja UGM, Profesor Wening sudah menjanjikan kepada saya dan sampai sekarang mungkin Bapak dan Ibu memiliki
pasti ada agenda lain yang Bapak Ibu ingin laksanakan, ingin tuju. Tapi dalam hal ini untuk mempersingkat waktu agar Bapak dan Ibu juga bisa ketemu segera dengan ketua. Iya, dan harus kita ikat dengan video. Oh, oke, nggak live, tapi saya rekam. Recording juga tidak, Bapak. Mohon maaf sekali. Jadi kami Terus apa yang mau kita ini? Maksudnya statement apa yang bisa saya pegang? Bapak dan Ibu nanti akan bertemu dengan ketua tim kerja dari bidang humas. Nah, terus nggak boleh direkam. Tidak boleh direkam, tidak boleh ada rekaman. Pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan terkait pertama konfirmasi informasi dari petugas tersebut akan direspon. Oke, rekam suara saja boleh. Recording termasuk rekam suara tidak diperbolehkan juga. Atau rekam video kakinya aja saya rekam, Tidak boleh, sepatunya. Bapak. Tidak boleh. Jadi mohon maaf. Terus apa maksudnya nggak boleh sih? Apa rupanya bahayanya nggak boleh diketahui publik sih? Tidak bahaya, tidak ada rahasia, tapi kan kami, sebagaimana kami sampaikan, kami mentreatment Bapak Ibu sekalian itu sebagai tamu yang memohon informasi, kami menerima sebagaimana tamu-tamu yang lain. Tamu-tamu yang lain nggak boleh rekam? Tidak ada yang merekam, tidak ada yang merekod suara, tidak ada yang merekod Oh gambar. gitu ya. Ya. Kan Kok kita mau kok Humas Polda Metro Jaya banyak itu rekaman di situ? kalau untuk rekaman resmi ketika konferensi pers segala macam Oh. silakan Bapak. Oh, Jadi gitu. kami sedang menerima tamu seperti biasa, kami memperlakukan Bapak Ibu seperti tamu yang lain memohon informasi, ketua tim kerja bidang humas akan menemui. Tapi mohon dengan persetujuan bersama, tidak ada siaran langsung. Alasannya apa? Nggak boleh direkam. Alasannya apa ya? Ya ini persetujuan bersama kita Bapak. Enggak, alasannya Tidak ada apa? rekaman, Alasannya apa sih? Tidak ada rekaman, tidak ada apa-apa. Iya, alasannya apa? Maksudnya kenapa nggak boleh direkam? Ya dengan saat ini ketika ketua tim kerja bidang humas akan menemui, itu menemui bagaimana tamu-tamu yang lain memohon informasi gitu Bapak. Nggak boleh direkam. Tidak boleh. Alasannya? Ini sudah persetujuan bersama Bapak. Mohon maaf, mohon dengan segala hormat, mohon untuk live ataupun rekaman semuanya off. Bukannya Nanti publik, kami akan Humas UGM ini perlu menjelaskan kepada publik bahwa perlu menjawab kejanggalan-kejanggalan terhadap publik. Justru memanfaatkan media kami untuk memiliki kanal sendiri resmi sudah kami sampaikan. Mana? Ada Di di mana? website UGM ACID di menu siaran pers itu sudah ada informasinya. Tentang? Informasi apapun terkait UGM terbuka di website tersebut. Bapak bisa mengakses sekarang dari HP dari gawai masing-masing. tentang bantahan Pak Kasmujo ada? Nah sekarang Nggak ada kan? Makanya saya bilang tentang. Humas itu akan menemui Bapak Ibu sekalian. Seperti Saya- itu. Tapi syarat saya harus direkam supaya mengikat saya begini Pak Bu. Anda saya dengarkan dari tadi ngomong. Saya ngomong dipotong loh. Iya, saya bingung. Saya dengarkan dari tadi panjang. Begitu saya ngomong kok langsung dipotong. Anda nggak sopan kepada tamu. Mohon maaf jika Gitu. Ini juga loh Bapak ini. Iya. kepada Bapak. Gini loh, ya. Syarat saya ya harus harus direkam untuk mengikat kedua belah pihak. Minimum rekaman suara. Minimum itu. Kalau wajah nggak boleh, ya sudah. Saya setuju rekaman suara. Supaya apa? Masing-masing itu mempertahankan jawabannya. Itu. Karena kalau tidak ada bukti, tidak ada rekaman, apa yang menjadi bukti bahwa pernah ada pertemuan ini, pernah bahwa si X menjawab itu? Nggak ada. Nggak ada bukti sama sekali. Dan saya bingung, pekerjaan humas kok anti recording? Kalau nggak ada apa-apa ya record aja, terbuka. Kebenaran itu diekspos kepada publik. Itu loh. Publik memiliki hak untuk mengetahui. Ngapain sih? Kalau memang apa yang diungkapkan nanti itu benar sesungguhnya adalah apa yang terjadi sesungguhnya, publik malah memuji UGM. Itu loh. Tetapi kalau nggak ada rekaman, ya mending nggak usah. Karena nggak ada yang mengikat kita. Oke, berarti Kecuali memang nanti setelah itu dibuat jawaban tertulis tentang pertanyaan kami. Kita tanda tangani bersama. Itu aja yang mengikat. Kalau nggak mau di-record. baik, berarti jika tidak ada rekaman tidak usah ada pertemuan atau bagaimana? Makanya ajukan syarat ada rekaman. Sudah kami sampaikan tidak ada rekaman. Nama tidak boleh ada. Namanya siapa sih? Pimpinannya Pak apa sih? Itu ketua kerjasama Humas Biar masyarakat yang akan tahu. datang ini. Ini akan datang menemui Bapak dengan syarat Bapak mematikan. Iya, siapa namanya? Publik Namanya tahu. siapa sih? Kan pejabat. Betul, pejabat dan ada di struktur juga ada. Ada Ah, ah. Bu Hesti nanti akan menemui Bapak. Bu Hesti. Betul. Oh, Bu Hesti. Syaratnya harus tidak direkam. Ayolah, Bu Hesti. Mohon Coba ajukan syarat bukan direkam. bukan syarat Bapak. Kami menerima Bapak dan Ibu sebagai tamu tanpa syarat. Iya kan kami menamui UGM yang milik rakyat loh, bukan milik orang tua siapapun di sini. Untuk mengakses informasi publik pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ataupun Peraturan Komisi Informasi itu ada sistemnya. Ada informasi nyata transit untuk mengajukan permohonan bahwa ketika pemohon itu individu dia harus mengajukan identitas segala macam dan seterusnya. Dan itu akan direspon dalam 7 sampai 10 hari kerja. Seperti itu Bapak. Kalau kita bilang informasi publik juga ada loh mekanisme untuk memohon informasi publik itu sendiri itu ada. Nah, dalam hal ini, ketua tim kerja bidang humas akan menemui Bapak Ibu sebagai tamu, menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi. Pertama, yang informasi disampaikan oleh petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kedua, jika Bapak Ibu seperti tadi punya pertanyaan mengenai akses skripsi dan seterusnya. Tapi, mohon untuk live ataupun recording semuanya dimatikan. Seperti itu. Mohon dimatikan. Ini Saya baru tahu humas dari sebuah institusi negara itu anti recording. Kalau memang yang dikatakan itu benar, UGM harusnya bangga. Gitu, apa yang dilakukannya benar dan Jokowi itu alumni UGM. Iya. Terus bagaimana saya membuktikan bahwa omongan Bapak yang Ibu yang akan datang itu sebagai itu?
Apakah nanti oke deh, nanti setelah itu oke nggak kita rekam, tapi syarat bahwa apa jawabannya dirilis dalam bentuk teks, diketik, terus itu yang saya pegang untuk Di sini kita tidak dalam bentuk teks. sistem untuk apa namanya? Tuh kan banyak syarat lagi. Tidak diprinting bahkan Karena udah terbukti semacam rektornya, negosiasi. Padahal di sini Kok negosiasi? Ini nggak ada negosiasi. tim kerja bidang- Ini bukan negosiasi. Saya hanya menuntut kerja-kerja Humas UGM. Begini, Bapak, Ketua Tim Kerja Bidang Humas sekali lagi saya ulangi akan menemui Bapak Ibu, tapi rekaman semua dimatikan. On one condition, no recording. No recording. Mohon dengan sangat benar. Terus apa jawabannya? Nanti makanya saya bilang, oke no recording, Oke, no recording. tetapi Dimatikan. teks. Tapi nanti ada jawaban formal saya terima hari ini bahwa itu ditandatangani beliau. Sehingga itu jawaban itu bisa menjadi pegangan kami. Kalau nggak ada pegangan kami, Mbak, ini pertemuan apa? Maksud saya. Iya. Nanti ada yang pelintir, informasi kami juga resmi disampaikan melalui website. Untuk mempersingkat waktu, kita semua sama-sama punya kesibukan. Saya yakin Bapak Ibu punya agenda lain setelah ini. Nah, di dalam hal ini, Ketua Tim Kerja Humas Oke lah ketua tim Humas aja. Nggak tolong ke sini. ke sini, mohon untuk rekaman dimatikan, tidak ada recording apapun, seperti itu. Kami segera panggil beliau untuk Namanya siapa? menyelarkan Hesti, nggak ada di sini. seperti itu. Bagaimana? Jadi bisa melanjutkan ke agenda selanjutnya. Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan representasi dari Ketua Tim Kerja Bidang Humas. Seperti itu. Bidang Humas. Tuh. Bagaimana? Jadi untuk semua dimatikan? Iya. Ketua Tim Kerja. Kepalanya kita butuh kepala. Tidak ada kepala humas di dalam struktur Humas organisasi. levelnya udah rektor. Ada struktur organisasi. Ketua Tim Kerja. Jadi di paling atas dalam hal humas. Struktural. Ini para netizen ini menuntut keterbukaan. No, harus ada rekaman, Bang. Pembayar pajak. Karena itu bukti. Karena apa? Ya seperti saya bilang, tanggal 15 April, ya, itu pertemuan 109 ternyata media itu dari media internal UGM. Sampai sekarang tidak dipublikasi, ya. Nah, itu saya nuntut hari ini supaya dipublikasi itu baik oleh UGM atau videonya kami rilis secara utuh. Karena ada dua pilihan. Nah, karena belajar dari tanggal 15 April 2025, tidak ada keterbukaan dari pihak UGM, ya. Belajar dari kejadian itu, maka saya menuntut UGM humasnya terbuka. Itu. Dan kalau nggak ada mau rekaman wajah, oke, rekaman suara. Itu aja tuntutan dari kami, sama sesederhana itu. Dan rekaman suara itu nggak bakal saya publikasikan. Gimana? Cuma perjanjian kita aja. Begini Pak, sebagaimana kami informasikan tadi, ini akan berulang terus jika Bapak juga tidak berkenan untuk tidak ada rekaman. Loh, Ibu nggak nego juga, coba negokan, Pak. Lah, Bu, cuma rekaman suara. Ini sesuai dengan Kenapa Mbak? Ini aja ya saya potong. Pak Rismon ini ngapain sih ke sini? Satu, ingin mengakses skripsi. Kedua, ingin video dari Bu Uni itu, Bu Rektor itu dirilis, dan kalau tidak dirilis, ingin ketemu langsung untuk mengklarifikasi apa sih yang terjadi gitu loh. Itu aja kok Mbak. Oke, nah jawaban itu Terlalu nanti panjang akan- gitu kan untuk apa? Betul, makanya terlalu panjang ketika menunda-nunda atau rekaman itu terus berjalan karena Ketua Tim Kerja sudah berkenan. Saya sudah pernah dibohongi UGM soalnya. Itu loh. Caranya Mbak, Ya. bosnya itu Dibilang rilis video. skripsi gitu. Ruang 109, 15 April, sampai sekarang nggak ada. Kan bohong itu namanya. Heeh. Itu loh. Terus nanti saya tagih-tagih, susah ditemui. Tidak, Pak. Ini sudah seperti yang kami sampaikan. Coba bisa nggak di sini menelpon Profesor Wening? Iya, itu Bu, sebenarnya kan tujuannya Pak Rismon ada di sini menagih video yang harusnya dirilis video 15 April 2025. Bisa nggak nelpon Bu Wakil Rektor? Jika seperti itu berarti Bapak tidak mengindahkan arahan kami untuk bersurat karena untuk apa namanya mendapatkan jawaban dari pimpinan atau ingin bertemu dengan pimpinan itu harus ada pencocokan. Wah, gitu ya, sibuk kali ya. Karena Oh, agenda. agenda itu kan sudah disusun sejak jauh hari. Agendanya jauh hari. Tahun 2029 ada agendanya. bahkan 2045 Tidak seperti Ada agenda rektor ada tahun 2029. 2045. Tidak seperti itu, Bapak. Itu agenda sudah disusun jauh hari. Sudah kami sampaikan juga loh di awal. Ketika Bapak kemarin ke sini, Makanya jawaban tadi dari pihak perpustakaan UGM, Joshua Sinambela itu punya surat nggak? Nggak ada kan? tidak Terus ada tadi, surat masuk ke humas ataupun tidak ada surat masuk ke humas. ataupun ke Posyandu. Terus tadi jawaban dari Pengadilan. petugas perpustakaan UGM apa jawabannya? Pertama, sudah kami sampaikan, tidak ada rekan humas yang mendampingi tamu atas nama Joshua Sinambela. Dan dalam hal ini tidak ada. Nah, dalam hal ini, Ketua Tim Kerja Bidang Humas akan menemui Bapak Ibu sekalian dengan catatan tidak ada rekaman, dengan persetujuan bersama dan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sesuai Apa sih susahnya kalau yang disampaikan benar dan tidak ada terkaitan dengan rahasia negara di sini harus anti rekaman? Yang kita bicarakan hal-hal biasa aja, nggak ada kaitannya dengan keamanan negara ini. Betul, tidak ada Gitu loh. kaitannya dengan keamanan negara, tidak ada kaitannya. Nggak, kita kan nggak membicarakan rahasia UGM kan? Tapi mohon untuk siaran itu dimatikan, Bapak. Kami mohon dengan hormat, dengan sangat. Seperti itu. Silakan siaran dimatikan. Kami segera menghubungi Ketua Tim Kerja Bidang Humas untuk segera turun dari agenda rapat untuk menemui Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Bagaimana? Kok Anda memaksakan syarat? Tidak memaksakan syarat, Bapak. Ini Udah gini aja rekaman tapi jauh kameranya di sono, wajahnya sampai nggak kelihatan deh. Nggak dikenali. Supaya jangan. Enggak, saya soalnya sudah pernah dibohongi UGM, trauma saya. Gitu loh. Trauma saya. Nanti dipelintir-pelintir lagi pernyataan saya. Tidak ada yang akan memelintir. Udah terjadi Mbak. Udah terjadi, Profesor Wening itu berjanji. Gitu loh. Pelaku tim wakil rektor, Level wakil rektor aja berbohong loh. apalagi yang di bawah. Gitu. Katanya merilis video 15 April 2025 sampai sekarang itu nggak ada dikasih, nggak ada dipublikasi, dirilis. Bagaimana saya bisa percaya lagi sama pihak UGM?
gitu loh. Pokoknya tidak ada rekaman. Kami akan mengundang Ketua Tim Kerja Bidang Humas untuk menemui Bapak Ibu sekalian ketika rekaman atau Ya sudah diundang aja. Nanti saya matikan. silakan bisa dimatikan dulu. Enggak, nanti saya matikan. Kami segera telepon. Iya, telepon aja. Mohon dimatikan dulu. Iya, ini sudah mati. Berarti nanti ketika Ketua Tim Kerja Bidang Humas menemui tidak ada rekaman apa? Iya, tidak ada rekaman. Dalam bentuk suara, dalam bentuk visual tidak ada rekaman apa? Ini banyak syarat sekali sih UGM ini. Tidak Betul. ada syarat Bapak. Kami Bingung anggota DPR aja, Dewan Perwakilan Rakyat aja, jabatannya tingkat pusat aja nggak begini rumitnya loh. Kok banyak kali syaratnya? Kayak apa ya? Bingung saya. Sudah datang aja, biarkan beliau nanti yang mengatakan, Pak syaratnya begini-begini gitu loh. Jangan sampean, biarkan beliau yang datang sendiri dan mengatakan tidak ada rekaman, kan sudah beres. Nggak perlu penyambung lidah. Dan apa syaratnya? Saya ingin tahu syaratnya apa. Gitu loh. Wakil rektor aja bisa loh sampai sekarang gitu. pokoknya tidak ada rekaman. Iya, oke. Dimatikan sekarang Bapak. Enggak, nanti aja. Saya ingin dengar dulu alasannya kenapa nggak boleh ada rekaman. Sudah mungkin saya yakin Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu. Kenapa saya harus tahu jawabannya dari Anda? Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita berhak loh Pak. Enggak ada. Ini data pribadi kita loh Pak. Kita berhak baik itu dari segi suara dan segi kita berhak melindungi. Mbak, langsung bosnya aja Mbak. Saya jadi kasih lihat. Wajah saya loh. Wajah saya yang Saya ditunjukkan. paham Mbaknya. Bosnya aja Mbak. Bagaimana suara itu bisa mengidentifikasi seorang? Bisa Bapak. Bapak menyebut namanya, menyebut apa segala macam. Jadi kami mohon untuk rekaman seperti itu. Ya sama-sama enak. Enggak enak kali Anda memberikan syarat terus kita sama-sama enak. Terus apa itu? Enggak, coba saya tanyakan, itu syarat enggak? Dia mau datang ke sini kalau itu kan syarat. Itu syarat. Itu Bapak kesini bertamu meminta informasi. Ini uang rakyat enggak sih? Uang rakyat enggak? Uang rakyat seperti apa maksudnya? Enggak, UGM ini dibiayai rakyat kan? UGM itu perguruan tinggi berbadan hukum. Kami mendapatkan dana dari pemerintah. Kami berhak mencari dan juga itu semua Pajak. Pemerintah artinya pajak Pajak kan? dong. Nah, dalam hal ini sekarang uang Bapak Ibu sekalian bertamu meminta informasi dan akan ditemui oleh Ketua Tim Kerja Bidang Humas dengan catatan rekaman off Bapak. Seperti itu. Syarat Jika kan? Bapak- Bukan syarat. Jika Bapak tidak silakan, tidak apa-apa. Jika ingin duduk di sini, Mengusir dan saya? seterusnya, tidak mengusir. Jika ingin menunggu di sini dan seterusnya dengan rekaman yang terus menyala juga silakan. Tidak apa-apa. Tadi nggak boleh di sini karena sofa ini milik humas. Silakan kalau Karena kamu- tadi kan bilang sofanya milik kami ini nggak boleh di. tidak ada yang bilang seperti Oh, nggak ada tadi ya? Tidak ada yang bilang seperti itu. Sekarang dibalik. Tidak ada Bapak yang bilang seperti itu. Ya sudah, kami akan tunggu sampai ada nama humas yang mau menemui kami ya, karena ini ditunggu netizen juga Silakan yang kami menemui. langsung memanggil. Enggak, saya kondisi syarat saya harus live, harus video. Oke, berarti jika tidak berkenan juga sudah. Ya sudah, kami tunggu sampai malam. Gitu loh. Sudah kami sampaikan sebagai masukan dari Ya saya juga sudah sampaikan apa yang saya. kami akan melayani layanan informasi seperti biasa. Kami akan kembali. Sudah kami sampaikan bagaimana kesan dari pimpinan bahwa untuk pertemuan tidak ada rekaman baik itu suara maupun visual. Jadi kami akan kembali melakukan aktivitas karena kami juga memiliki tugas harian Bapak untuk melayani mahasiswa, melayani masyarakat yang bertanya. Kita memiliki tugas harian juga seperti itu. Jadi silakan apakah saya lagi konfirmasi bahwa berkenan untuk ditemui Ketua Tim Kerja Bidang Humas tanpa ada rekaman atau tidak? Enggak. Oke, silakan. Oke, Kami silakan. lanjutkan Silakan ya sampai. Rekam, semua minta rekam. Oke pemirsa ya, Ketua Kerja UGM maunya Humas. tanpa Humas UGM maunya menerapkan syarat bahwa tidak ada rekaman, ya. Seolah-olah kita mau membicarakan apa ini? Ya, keamanan negara lah, apa rahasia UGM, belakang enggak ya. Cuma di mana kita bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 itu aja nggak mau direkam, ya kan? Kenapa Wakil Rektor bidang bidang kemahasiswaan UGM, Rektor Profesor Wening itu sampai sekarang nggak merilis video tanggal 15 April. Terus saya diminta percaya, tidak direkam, ya, karena saya sudah dibohongi, makanya nggak percaya, gitu. Udah pernah kejadian. Iya, kalau nggak ya buat teks bersama, notulen bahwa jawabannya itu, tapi nggak mau juga, ya, begitu jawabannya. Ya. Tadi saya juga minta, ya sudah tidak live, tapi rekam aja offline, dan tidak saya idikan, publikasi supaya mengikat kita berdua, kita bersama, gitu. Nggak mau juga. Ya, rekam offline dan tidak saya publikasikan, cuma memang mengikat aja, gitu. Nggak mau juga, itulah banyak syarat. Ya, cuma humas aja banyak kali syaratnya, ya kan? Dikiranya kita ini, gitu. Ya kita tunggu sampai malam di sini. Ya sabar nggak kalian nunggu sampai malam? Ah gitu, ya kan? Kebanyakan Kita tunggu mereka sampai malam. Rekam katanya Bang. Rekam, harus rekam. Karena apa? Biar nggak kejadian. Ya karena kejadian 15 April itulah, ya kan? Mereka konvers, seolah-olah semua bukti itu sudah disajikan kepada kami, Jurong 109. Padahal bohong, nggak ada satupun bukti. Gitu loh. Itulah yang kalian apa? Makanya susah kita. Gitu Nggak loh. segampang itu. Tidak segampang itu, saudara. UGM sudah jadi seperti ini, tertutup. Demi siapa? Demi Mulyono. Orang masuk penjara. Demi Mulyono seperti ini, aduh parah ini UGM. Kalau benar terbuka, ngapain tertutup? Ya.
Oh, kan. Ini di jam berapa sih? Sekarang 13.36. 13.36. Ya. Konvers. Ya, Bang Wisnu nggak mau nggak direkam, nanti kejadian lagi. Banyak kali nih komentar. Itulah saudara dibilang Rismon UGM. Udah datang, ya kan? Rismon penyelidik. Ya suka-suka gue nggak, lu yang bayarin juga. Dan gue bagian dari alumni UGM, lu alumni UGM nggak? Yang protes gue. S1-nya UGM asli nggak? Jangan-jangan lu suruh tunjuk ini jasamu nggak ada. Buatan pasar pramuka lagi lu, ngomong-ngomong lagi lu. PTN lu. Iya, gini-gini gue alumni UGM dan SBMPTN. Dan Jalur skor. skripsi gue ada di ini, ada di perpustakaan UGM, apa itu teknik UGM gitu loh. Termul mah cuma levelnya ya ruko itulah, lulusan ruko 3 lantai udah ditutup pula itu. Takut ya. Coba kalian pikir, kalau UGM benar ngapain takut coba? Ngapain tertutup? Ngapain tidak direkam? Coba lagi. Kalian bilang kan UGM sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Kalau sudah menyatakan, ya sudah temui siapapun. Gitu loh. Terbukti sekarang ini nggak usah wakil rektornya atau rektornya, ya. Koordinator UGM aja nggak berani kita jumpai, banyak alasan. Gimana Gitu. ketemu? Cobalah bayangkan. Ya. Atau kita masyarakat, ayo kita gelar tenda di depan UGM. Mahasiswa itu. Gitu. Bayangkan kalau benar Joko Widodo lulusan UGM harusnya dengan senang hati. Gitu loh. Oh ini Pak, ini semua kurang menanya. Ini takut semua. Coba bayangkan. Hanya bersembunyi di parcok aja mereka. Ya, karena parcok selalu memenangkan mereka yang berkuasa. Gitu. Rekam offline nggak mau, bahkan saya janji nggak usah dipublish, cuma sebagai pengikat aja, biar jangan dia ngomong di luar macam-macam seperti 15 April, gitu loh, ya, cuma pengikat aja, offline saya rekam, kalau dia bohong baru saya keluarkan videonya, gitu loh. Saya kan takut dipelintir lagi seperti 15 April itu, 2025, ya kan? Gitu bro, ya. Iya, saya mau tiduran dulu ya di sofa ya, kalian nonton saya tiduran nggak? Ini pajak kita bersamanya nih sofa ini, ya kan? Pajak kita semua ini, gitu loh. Iya, pajak buku saya 1 tahun 100 juta lebih, 1 tahun saya bayar pajak. Masa sofa aja nggak bisa kita kontenkan, katanya milik UGM, milik rakyat kali. Ya. Iya kita tunggu sampai malam. Ya, gue tiduran dulu ya di ini ya di sofa ini, ngantuk saya sudah. Itulah kasihan ya pendiri-pendiri UGM membuat nama UGM besar, tetapi pengurus-pengurusnya seperti ini. Coba lo bayangkan, ya. kacau. Oh iya, HP gue sudah lobat nih. Ya, oke pemirsa, ya. Makanya kalian yang mengatakan UGM bla bla bla, UGM ke UGM, coba kalian datang ke UGM. Kalau kalian menjadi penjilat akan dilayani, ya. Tetapi kalau kalian kritis, dibentur-benturkan aja, dihadang di humas UGM, gitu. Bayangkan, ya, masa pakai syarat nggak boleh ini? Bagian humas loh, humas. Hubungan masyarakat. Universitas Geng Mulyono aja nggak seperti ini ya. Coba bayangkan, ya kan? Kita kayaknya gini, uji capek aja kan gitu, ya kan? Uji nyali capek gitu. Nanti saya capek pulang sendiri tuh gitu. Padahal mereka nggak tahu ya konsistensi saya. Saya akan datang lagi, saya buat live streaming lagi di sini. Ya sekalian konten. Apa susahnya? Hah? Atau rame-rame kita konten di Humas UGM ini? Ayo. Ya. Biar kita konten rame-rame. Siapa konten kreator sekitar Jogja, Semarang, Solo, Klaten, Wates, Magelang? Kita kontenkan bersama-sama ini, Humas UGM ini. Gitu bro, ya kan? Inilah katanya, berani karena benar, pengecut karena salah. Ya, banyak kali syaratnya. Ketua kerjasama Humas UGM, siapa itu? Bu Hesti. Hesti apa itu? Ya. Syaratnya nggak boleh direkam. Saya bilang, rekam offline aja. Nggak saya publish di YouTube atau lain. Nggak mau juga. Kayak hebat kali dia, banyak kali syaratnya. Kayak hebat kali. Wakil rektor aja bisa bohongi saya. Apalagi anak buahnya. Coba, wakil rektor. Gitu loh. Wakil rektor UGM. Bisa nggak menjaga omongannya? Apa yang bisa dipercaya dari UGM? Itu loh. Saya nggak mau bayar pajak lagi, Bang. Oke pemirsa, gini baterai saya sudah habis. Nanti saya charging lagi, ya.
di luar sambil nunggu di sekitaran UGM, nanti begitu live lagi ya. Ya kita tunggu sampai malam ini. Oke. Nah, saya charging dulu HP. Oke. Inilah keadaan UGM, saudara. Makanya nggak gampang. Kecuali Anda jadi penjilat, ya pasti ditemani humas itu kemana-mana. Apalagi jadi konten kreator penjilat, langsung datang itu tanpa surat, boleh. Nah itu ketawa-ketawa mereka di sana itu, nonton live saya itu. Iya, sebenarnya mereka disuruh untuk berhadapan dengan saya, padahal dalam hatinya, benar juga Bang Rismon ini ya. Apa salahnya rupanya direkam? Bukan yang kita bicarakan bukan masalah keamanan negara ini, cuma kasus ecek-eceknya ijazah Jokowi. Ngapainlah nggak direkam? Mereka pun tertawanya, ada setujunya mereka sama saya. Tapi mereka takut kehilangan pekerjaannya, nggak ASN lagi nanti, nggak tiap bulan lagi gajian. Takut mereka, ya. Saya kasihannya dengan koordinator humas UGM ini ya. Selama saya di sini 2 jam, nggak berani keluar. Katanya ada agenda, padahal saya intip itu ada di apanya itu, di ruang kacanya itu saya lihat. Sederhana, itu loh. Bayangkanlah ya, sampai dia terdiam-diam lah di ruangannya itu, nggak berani keluar, istirahat pun nggak keluar, ke WC pun nggak tahu kalau WC-nya ada di dalam. Oke, saya mau charging dulu dan saya makan dan setelah itu kita balik lagi ke sini, ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.